Yeah. What was it I fucking told you? Halo sobat film, bertemu lagi bersama saya di channel F Movie. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas salah satu film yang pastinya sangat menarik untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Wheelman. Film yang rilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang seorang pria yang terjebak dalam suatu perampokan yang melibatkan dirinya sebagai seorang supir. Malangnya lagi, uang rampokan tersebut kini malah menjadi incaran para mafia yang mengancam keselamatan keluarganya. Bagaimana sang driver ini bisa keluar dari situasi tersebut? Tanpa kebanyakan bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Pada awal film, kita akan ditampilkan seorang pria yang diberi pekerjaan sebagai driver untuk dua orang yang dikirim akan melakukan perampokan di sebuah bank. Sebelum menjemput dua orang tersebut, sang driver terlihat menghubungi seorang pria bernama Clay, yang merupakan seorang temannya. Namun rupanya nomor Clay ini tidak aktif. Sang driver juga mendapat panggilan dari putrinya yang berusia 13 tahun, bernama Cat. Cat ingin meminta izin kepada ayahnya tersebut agar bisa jalan-jalan bersama sang pacar. Permintaannya tersebut tentu saja ditolak oleh sang ayah, dan kemudian membuat sang putrinya tersebut mengambek. Sang driver tiba di tujuan dan menjemput dua orang kru yang akan bertugas merampok sebuah bank. Sang driver ini sangat sulit untuk diajak ngobrol dan sempat membuat dua orang tersebut kesal, termasuk pada saat ditanyai soal identitas oleh kedua orang tersebut. Nah, karena hal itulah, kedua orang ini kemudian menyebut sang driver sebagai Wheelman. Mereka akhirnya tiba di sebuah bank dan kemudian langsung melancarkan aksinya. Wheelman yang menunggu di mobil mendapatkan panggilan dari seseorang yang tak dikenal yang berada di luar area. Orang misterius yang berada di luar area ini akan kita sebut saja sebagai Mr. X. Wheelman menganggap Mr. X ini sebagai dalang dalam misinya kali ini dan kemudian meminta lokasi pengantaran. Namun, Mr. X malah menjawab sebaliknya. Dia meminta agar Wheelman meninggalkan kedua perampok tersebut setelah mereka menaruh uang itu di bagasi mobilnya. Wheelman tentu saja kebingungan. Namun setelah Mr. X mengatakan bahwa kedua perampok itu akan membunuhnya nanti, barulah Wheelman menyetujuinya dan kemudian meninggalkan kedua perampok tersebut. Wheelman kembali mencoba menghubungi Clay, namun nomornya masih tidak aktif, dan kemudian Mr. X kembali menghubunginya. Dia meminta agar Wheelman menepi dan menghitung uang tersebut. Saat Wheelman menghitung uang itu, seorang pria misterius ditampilkan sedang memantaunya dari kejauhan. Setelah mengatakan jumlah uang tersebut yang bernilai $230.000 kepada Mr. X, barulah Mr. X mengatakan titik lokasi pengantaran yang bertempat di stasiun Candler. Dan pada saat perjalanan, Wheelman kembali mendapatkan panggilan. Kali ini dia mendapatkan panggilan dari orang yang tidak dikenal, atau kita sebut saja sebagai Mr. Jet. Wheelman kembali berdebat dengan putrinya yang tak jadi jalan-jalan. Anaknya tersebut mengatakan bahwa dia akan pulang ke tempat ibunya. Jadi, Wheelman ini dan istrinya ceritanya sudah bercerai ya guys. Setelah itu, Clay yang susah dihubungi akhirnya aktif dan menelpon Wheelman. Wheelman menceritakan semua hal yang terjadi kepada Clay, termasuk tentang dua orang kru yang ditinggalkannya dan juga tentang Mr. X yang juga menelponnya. Jadi, buat kalian yang belum tahu, Clay ini merupakan temannya Wheelman, sekaligus sebagai seorang pengatur dalam misi yang dijalankan Wheelman saat ini. Saat berbicara dengan Clay, Wheelman ternyata telah salah dalam melakukan misinya, termasuk dalam hal meninggalkan kedua kru sebelumnya. Kedua kru tersebut ternyata adalah orang-orang yang dikirim Clay yang merupakan anggota dari salah satu mafia di daerah West End, yang dipimpin seorang pria bernama Jefferson. Intinya, Mr. X di sini ternyata bukanlah pengurus sebenarnya dari misi yang dijalankan Wheelman. Wheelman mulai mencurigai Clay sebagai orang yang telah menjebaknya, karena Clay yang susah dihubungi pada scene sebelumnya.
Kebingungan Willman bertambah ketika dia kembali mengingat putrinya yang saat ini berduaan dengan pacarnya yang bernama Ryan. Willman memperingatkan kepada Ryan agar tidak melakukan hal bodoh terhadap anak gadisnya tersebut. Setelah itu, Willman kembali dihubungi oleh Mr. X tentang lokasi yang harus dituju Willman. Mr. X ternyata tidak menginginkan pengantaran, melainkan sebuah pertukaran di sebuah gudang bongkar muat. Setelah sampai di tempat, Willman menyadari bahwa pertukaran yang dilakukannya tersebut ternyata adalah sebuah pertukaran obat-obatan terlarang. Willman yang tidak mau melakukan hal tersebut, kemudian malah memilih untuk kabur. Willman kembali berbicara dengan Clay. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan pertukaran tersebut dan lebih memilih mengantarkan uang itu kepada mafia West End dengan meminta nomor mereka kepada Clay. Namun Clay ternyata malah bersikap sebaliknya. Dia malah mengatakan bahwa Willman telah mencuri uang itu dan kemudian kabur. Hal tersebut tentu saja membuat Willman sangat marah. Kemudian, dia mencoba menghubungi seorang temannya yang bernama Cita. Namun temannya tersebut tidak aktif. Saat di terowongan, Willman sempat dibuat kesal oleh sekelompok bocah yang menghalangi jalannya. Namun Willman bisa mengatasinya dengan begitu mudah. Willman menyadari bahwa ada seorang pengendara sepeda motor yang sedang membuntutinya. Dia pun langsung bergegas menepi. Namun pria misterius tersebut juga malah ikut stop. Melihat hal mencurigakan ini, Willman kemudian mencoba menghubungi Clay. Namun yang ada hanya perdebatan di antara mereka berdua. Mr. X juga terus-menerus menghubungi Willman. Belum lagi mantan istrinya yang juga ikut-ikutan mengacau dengan memarahi Willman yang menurutnya begitu tega meninggalkan anak gadisnya bersama pacar berduaan di rumah. Willman pun semakin bingung. Willman mencoba mengancam pria yang membuntutinya tersebut dengan sebuah senjata dan kemudian melanjutkan perjalanan. Dia kembali berbicara dengan Clay. Di sini Clay keceplosan dengan menyuruh Willman kembali ke stasiun Candler. Padahal Willman sebelumnya tidak pernah mengatakan tempat tersebut kepada Clay. Willman pun dibuat sangat marah dan kemudian berniat menemui Clay yang menurutnya pasti berada di sebuah bar. Willman mendapat sebuah ancaman dari Mr. Z dan juga Mr. X. Dan tak lama kemudian, pria yang berada di belakangnya tersebut langsung menembaki Willman. Untungnya Willman berhasil kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua. Willman yang menggunakan mobil dapat mengatasi pria tersebut hingga membuatnya tertabrak oleh sebuah mobil dan seketika membuatnya pingsan. Willman kemudian pergi mencari Clay yang berada di bar dan kemudian berhasil menemukannya. Alhasil, Willman yang begitu kesal langsung memarahi dan juga menghajar Clay hingga membuat tangannya patah. Saat Willman kembali dihubungi oleh Mr. X, seorang pria tiba-tiba menghadangnya dengan sebuah mobil dan kemudian menembakinya. Dan untungnya Willman berhasil kabur. Willman meminta penjelasan atas semua hal yang terjadi kepada Clay. Clay menjelaskan, ternyata dia bekerja sama dengan salah satu mafia yang berasal dari keluarga Philly yang memberikannya begitu banyak uang dengan cara mengambil uang hasil rampokan yang dilakukan oleh mafia West End yang saat ini dia dan Willman jalani. Bisa dibilang Clay ini mendapatkan pekerjaan dari mafia West End dan kemudian malah menjualnya kepada orang-orang Philly yang membayarnya begitu besar. Mendengar hal tersebut, Willman pun kembali dibuat marah dan kemudian menyuruh Clay agar segera pergi saja keluar kota. Karena Willman tentu saja tidak akan menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang Philly. Dia lebih memilih mengantarkan uang tersebut ke mafia West End yang menurutnya telah berbaik hati telah merawat keluarganya saat dia di penjara dulu. Clay ternyata menolak ide Willman untuk pergi keluar kota. Karena menurutnya itu sama saja akan membuatnya terbunuh oleh para mafia tersebut. Clay yang diambang frustasi karena misinya akan gagal, kemudian mencoba bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Walaupun tembakannya tersebut melesat dan sedikit mengenai kepalanya, Clay akhirnya benar-benar tewas setelah dia tidak sanggup menahan rasa sakit dan darah yang terus keluar dari bagian kepalanya. Willman kemudian meninggalkan Clay yang tewas di pinggir jalan. Setelah membersihkan bekas darah yang menempel di kaca mobilnya, Willman kembali mendapatkan panggilan dari Mr. X yang mengancam akan menculik anak dan mantan istrinya apabila uang tersebut tidak diantarkan kepadanya. Mendengar hal tersebut, Willman langsung menghubungi anaknya dan memintanya agar segera pergi menuju rumah pamannya. Walau terkesan tiba-tiba dan membingungkan, anaknya itu tetap melakukan perintah ayahnya tersebut. Namun sayangnya tidak bagi mantan istrinya. Karena rasa kecewa yang mungkin istrinya tersebut alami, dia malah sama sekali tidak mendengarkan Willman yang memintanya untuk menjemput Kate anaknya. Alhasil istrinya itu pun akhirnya diculik oleh para mafia itu yang langsung terdengar jelas oleh telinga Willman.
Orang-orang Philly tersebut kembali mengancam Willman akan memperkosa istrinya apabila uang tersebut tidak segera diserahkan kepadanya. Mendengar hal tersebut, Willman pun pasrah dan kemudian melakukan COD dengan para mafia tersebut di sebuah tempat dekat lintasan. Willman yang begitu galau kembali mendapatkan panggilan dari Mr. Jet yang merupakan mafia dari West End. Willman mengatakan saat ini dia begitu frustasi dikarenakan mantan istrinya yang kini diculik oleh para mafia Philly. Mendengar penjelasan tersebut, mafia West End itu pun kemudian menjelaskan kenapa uang tersebut jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang Philly. Itu semua dikarenakan nantinya akan ada terjadi perang besar di antara mereka berdua. Dan orang mafia dari West End ini tidak ingin kehilangan keluarganya. Untuk itu, dia pun kemudian mengajak Willman bekerja sama dengan cara menyuruh Willman mengatur pertemuan dengan orang-orang Philly dan kemudian memberitahukan kepadanya. Willman pun menyetujui saran dari mafia West End tersebut. Kemudian, Willman langsung menelepon mafia Philly tersebut untuk memberitahukan lokasi tempat COD mereka. Namun sialnya, di tengah jalan Willman kembali bertemu dengan para anak buah mafia Philly yang berniat membunuhnya. Untungnya Willman kembali dapat mengatasinya. Willman yang mengambil uang yang berada di bagasi menyadari ternyata ada sebuah GPS yang melekat pada mobilnya dan kemudian pergi setelah membakar mobil tersebut. Willman pergi ke tempat di mana dia janjian sama anaknya. Setelah bertemu, mereka pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Saat ingin berpisah, Willman mengatakan semuanya kepada putrinya itu dan kemudian tentu saja membuatnya sedih. Drama antara ayah dan anak begitu dalam di scene ini. Willman pun akhirnya pergi. Cat yang disuruh pulang tiba-tiba malah memutuskan untuk kembali menemui ayahnya tersebut. Alhasil, dia pun melihat kejadian momen di mana ayahnya tersebut sedang menyelamatkan emaknya. Willman melempar molotov ke mobil mafia itu dan kemudian membawa kabur uangnya setelah dia berhasil menyelamatkan mantan istrinya. Melihat ayahnya yang kabur, Cat langsung bergegas menyelamatkan ayahnya dan kemudian kabur. Saat mereka berganti posisi, para mafia Philly yang marah itu pun menemukan Willman dan kemudian mengejarnya. Para mafia tersebut langsung menghujani Willman dengan senjata apinya. Nah, saat kejadian panik tersebut, mafia West End menghubungi Willman dan mengatakan tentang lokasinya. Willman pun langsung menuju tempat tersebut sembari menuntun para mafia Philly itu ke tempat mafia West End. Alhasil setelah sampai di tempat yang direncanakan, para mafia West End pun langsung menembaki para mafia Philly tersebut dan kemudian membunuhnya. Willman langsung menyerahkan uang tersebut kepada para mafia West End. Kemudian Willman pun pergi membawa anaknya menuju suatu tempat yang sebelumnya dituju oleh mantan istrinya. Anaknya langsung pergi menemui ibunya tersebut, namun tidak bagi Willman. Dia hanya duduk di mobil sambil menyaksikan kedekatan antara anak dan istrinya tersebut dari jauh. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Terima kasih sudah mau mampir dan juga menonton. Sampai ketemu lagi di pembahasan film selanjutnya. Bye.